Ya, selamat datang kembali di kelas UKM PPD gratis. Hari ini kita akan bahas masih mengenai asma tapi tata laksananya, teman-teman. Yang pertama, asma eksaserbasi ya. Jadi kalau asma eksaserbasi ini kita bisa bagi ya sesuai dengan yang video sebelumnya ya. Ada ringan sedang dan asma berat. Kalau ringan sedang tata laksananya itu kita gunakan SABA ya. 4 sampai 10 puff MDI plus pacer setiap 20 menit selama 1 jam. Sampai durasinya baik ya. Jadi berarti maksimal kita kasih 3 kali ya, karena selama 1 jam. Terus kita bisa pertimbangkan untuk kasih ipratropium bromide juga sama ya, 0,25 sampai 0,5 mg per nebulisasi, maksimal 3 dosis dalam 1 jam juga. Kita berikan oksigen, target saturasi 93 sampai 95 untuk dewasa, 94 sampai 98 untuk anak-anak. Oke, kita bisa berikan kortikosteroid oral juga teman-teman ya. Kita berikannya prednison. Kenapa prednison? Karena prednison ini onset of action-nya cepat ya, jadi cocok untuk kasus-kasus akut seperti asma eksaserbasi. Oke, kalau berat ya sebetulnya sama aja, cuma ipratropium bromide-nya itu bukan pertimbangan lagi, tapi kita harus berikan ya ipratropium bromide 0,5 mg per nebu. Oke, sisanya sama, kita bisa pertimbangkan juga magnesium dosis tinggi. Nah, penilaian hasil pengobatan dalam 1 jam kita lihat F per FV satunya ya. Kalau 60 sampai 80% dan ada perbaikan gejala, kita bisa pertimbangkan untuk dipulangkan. Cuma jarang sih yang diperiksa sampai seperti ini ya, biasanya dari gejalanya. Kalau masih di bawah 60% atau respon klinisnya buruk ya, terus kita udah kasih 3 kali, maka kita lanjutkan perawatan ya, jadi dirawat inap. Kalau perburukan kita maksimalkan terapi ya, mungkin oksigennya nanti bisa ditambah ya, kalau makin turun saturasinya bisa kita naik jenis terapi oksigennya, terus bisa pertimbangan ICU dan bisa kita siapkan intubasi. Kriteria pengobatan berhasil apa? Gejalanya udah membaik tanpa penggunaan SABA ya, FFV1-nya 0 sampai 90% ya. Saturasinya udah di atas 94% di room air, dan di rumah pun ada sumber daya yang memadai ya. Jadi di rumah ada orang nih yang bisa nemenin ya waktu ini gejala yang muncul lagi, mungkin bisa kita di IGD ya. Nah baru bisa kita pulang. Nah kalau asma stabil gimana? Ada 2 nih teman-teman ya, untuk yang preferred reliever, ada yang alternatif reliever. Nah yang terbaru itu yang ini seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau pada pasien yang step 1 atau step 2 ya, ini biasanya pada asma yang intermittent ya, dan step 2 ini pada asma yang persisten ringan ya. Nah kalau pada yang baru ini ya, step 1 dan 2 itu diberikan low dose ICS formoterol. Nah pada saat eksaserbasi dikasih juga low dose ICS formoterol. Kemudian kalau dia masuk ke step 3 ya, biasanya pada asma persisten sedang ya, atau perburukan dari yang tingkat sebelumnya, kita bisa kasih maintenance ICS formoterol ya. Jadi kalau yang tadi itu as needed low dose ICS formoterol aja. Jadi kalau lagi sesek aja baru pasiennya pakai ICS formoterol. Kalau step 3, nah itu ada low dose ICS formoterol tiap hari ya, maintenance. Kalau step 4 medium dose, kalau step 5 kita udah kasih lama ya, dan kita bisa consider high dose ICS formoterol. Kalau alternatif gimana ya? Relievernya pakai SABA teman-teman, nggak pakai ICS. Nggak pakai ICS formoterol. Step 1 tambahkan ICS setiap kali SABA digunakan. Step 2 ada ICS maintenance ya, low dose. Step 3 ICS laba ya, jadi udah pakai ICS formoterol pun nggak apa-apa karena ICS laba ya. Step 4 medium sampai high ICS laba. Step 5-nya sama dengan yang sebelumnya. Oke, sekarang gimana kita bisa katakan asma itu stabil, terkontrol atau tidak? Ya ada 2 kuesioner yang bisa kita gunakan. Ada kuesioner GINA ya. Kalau ini udah ada versi bahasa Indonesianya, jadi ada 4 pertanyaan gitu ya. Ya, jadi untuk GINA ini ada 2 pertanyaan yang kita pakai patokan 2 kali per pekan. Ada yang pakai patokan apakah pernah ada pengalaman itu dalam 4 minggu terakhir ya. Jadi kalau yang gejala asma di siang hari ini, iya kalau lebih dari 2 kali per pekan. Apalagi dibutuhkan untuk gejala, nah itu kalau lebih dari 2 kali per pekan juga. Nah apakah pernah terbangun malam hari karena asma, sama apakah ada pembatasan aktivitas, itu yang penting ada dalam 4 minggu terakhir. Kalau tidak ada, kalau sama semuanya tidak, berarti terkontrol. Kalau 1-2 terkontrol sebagian, kalau 3-4 tidak terkontrol. Nah ini ACT teman-teman ya, kalau ini versi bahasa Inggris. Kalau lebih dari 19 scoringnya maka asmanya terkontrol.